Shalom, puji Tuhan. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami, saya Pastor Agus Setiawan Silaban di dalam program Mimbar Agama Kristen, ya TVRI Bangka Belitung. Puji Tuhan, tak terasa hari ini kita sudah memasuki di minggu pertama pada hari Sabtu di bulan Mei. Saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam diri saya, Tuhan Yesus tetap baik bagi diri Anda. Amin. Sebab God is so good and all the time. All the time, God is good. Puji Tuhan. Hari ini atau sore hari ini saya tidak sendirian. Di sebelah saya sudah ada Bapak Pendeta Adrian R. Mamesa. Beliau adalah seorang pimpinan gereja atau gembala sidang GPPK Karis Pangkal Pinang. Ya, kita sapa dulu. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar? Pendeta Agus. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya? Iya, sehat. Terima kasih Pak buat kehadiran tempat ini ya. Sama-sama Pak Puji Pendeta. Tuhan. Tuhan Ya. berkati. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini atau sore hari ini judulnya Salib Kristus yang Mengubahkan. Salib Kristus yang mengubahkan. Sebelum kita mendapatkan paparan dari firman Tuhan, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kalau sore hari ini kami ada dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kepedulian Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kalau firman Tuhan akan dibentangkan dalam hidup kami, yang akan kami terima Tuhan, kami percaya itu bukan cuma sekedar firman biasa, tapi ini adalah firman yang luar biasa, firman perkataan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami hidup terus berjalan sesuai dengan koridor Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan untuk seluruh panca-indera kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama dengan saya kita membuka kitab kita. Ya, kita buka kitab kita dalam kitab 1 Petrus, suratan Rasul Petrus, saudara. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saya ulang kembali, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi saya beritahukan bahwa hari ini, sore hari ini judulnya ialah Salib Kristus yang Mengubahkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Pak Pendeta, silakan. Ya. Terima kasih untuk Pak Pendeta ya. Puji Tuhan. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Tadi kita sudah bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dan tentu saja tema kita yang sudah disampaikan tadi adalah Salib Kristus yang Mengubahkan Hidup. Jadi, Salib Kristus yang Mengubahkan Hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kalau kita melihat di dalam ayat ini ada dua bagian. Ya, ada dua bagian yang perlu kita pelajari. Amin. Ya, yang pertama adalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang datang ke dalam dunia ini, dia menjadi manusia, lalu kemudian dia rela menderita, dia memikul salib, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, atau untuk menebus kita manusia dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan yang kedua adalah, tentu saja kalau kita membaca di dalam ini, ayat ini adalah bahwa setiap manusia yang berdosa, yang lalu kemudian mau percaya kepada Tuhan, akan mendapatkan bagian yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Kehidupan yang kekal. Ya. Nah, kira-kira begini Pak Pendeta Agus Setiawan ya. Ya. Kita manusia ini kan telah hidup di dalam dosa. Ya. Bahkan kalau dalam bahasanya kita ini adalah pendosa. Ya. Ya. Melakukan dosa. Ya. Berbuat dosa seenaknya hidup kita. Nah, tentu saja kalau kita melihat, berkaca kepada keadaan kehidupan ini, maka konsekuensi daripada apa yang kita lakukan adalah penghukuman. Ya. Setiap orang yang bersalah tentu saja akan dihukum. Ya kan? Akan dihukum. Nah, konsekuensi daripada orang yang berdosa adalah
Alkitab mengatakan, kitab suci mengatakan adalah mendapatkan penghukuman kekal. Ya. Atau akan mendapatkan bagian yang memang ditentukan bagi mereka yang berdosa, yaitu mereka akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sangat bersyukur kalau hari ini kita yang percaya kepada Tuhan itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Amin. Mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, ini kabar baiknya. Yes. Ya kan? Ini kabar baiknya. Artinya bahwa setiap orang yang kemudian mau percaya kepada Tuhan, ya toh, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu mereka akan diubahkan. Ya. Seperti tema kita pada sore hari ini adalah salib Kristus yang mengubahkan hidup Amin. manusia. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Pendeta Agus, untuk hal ini. Puji Tuhan. Ya, salib Kristus yang mengubahkan. Nah, ya, Bapak Pendeta, ada beberapa pertanyaan yang akan kita sharingkan, Pak Pendeta. Ya, baik. Terkait tema ini. Nah, bagaimana keadaan manusia sebelum Yesus datang? Tadi kan sudah sampaikan bahwa manusia adalah pendosa. Ya, memang naturnya natur dosa. Sebelum kita hadir pada zaman ini, nah manusia pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Ya, silakan Pak. Ya, bagaimana keadaan manusia sebelum Yesus datang? Ya, tentu saja kita tidak boleh keluar daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Bagaimana keadaan manusia sebelum Yesus datang, bahkan setelah Yesus datang juga, saya kira banyak juga orang-orang yang tentu saja seperti apa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana keadaan manusia sebelum Yesus datang? Catatan Alkitab, kalau kita membaca di dalam kitab Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, 10, 12, dan ayat yang ke-23. Mungkin kita bisa baca bersama-sama, Pak Pendeta, ya. Roma pasal yang ketiga. Ya, Roma pasal 3, ayat 10 sampai dengan 18. Saya akan baca. Ayat 23. Ya, okay. 10, 9, 10, 12, dan 23. Oke, saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kemudian 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kemudian ayat yang ke 23 bunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kalau kita melihat dari catatan Alkitab seperti yang sudah kita baca kali ini, itulah keadaan manusia. Ya. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada manusia yang benar. Ya toh? Lalu kemudian tidak ada manusia yang berakal budi. Manusia itu sudah kehilangan akal budi. Ya. Nah, ini penting untuk kita kemudian renungkan bahwa manusia itu diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan tidak ada manusia yang berakal budi. Artinya begini, manusia diciptakan itu lebih mulia daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Setuju. Di seluruh ciptaan yang diciptakan Allah di dunia ini, manusia adalah yang terbaik, yang paling top tier, yang paling luar biasa. Betul. Amin. Tetapi kenapa ayat ini kemudian mengatakan tidak ada manusia yang berakal budi? Artinya kelebihan manusia itu diciptakan Allah adalah kelebihannya adalah karena dia berakal. Berakal budi. Tapi kalau manusia sudah tidak berakal budi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia itu bisa dianggap setara dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Tetapi ini kan sangat mengejutkan, menakutkan kalau kemudian dikatakan bahwa tidak ada yang berakal budi. Manusia tidak berakal budi lagi. Manusia sudah kehilangan akal budi ini.
ini sesuatu yang, wah ini kalau seperti ini, bagaimana itu Pak Pendeta? Ya. Hidup kita. Berarti sudah tidak berharga. Seperti yang dikatakan di ayat selanjutnya, dikatakan apa? Sudah tidak berguna. Ya. Manusia sudah tidak berguna. Itulah keadaan manusia. Nggak ada gunanya lagi. Sebelum Yesus. Tidak berakal budi. Tidak berakal budi. Tidak mencari Allah. Tidak berguna. Tidak berguna. Iya kan? Lengkap sudah. Ya, lengkap sudah. Lengkap sudah. Nah pemirsa, Ya. ini kan, wow, ini menakutkan sebetulnya. Ya kan? Ini sangat menakutkan. Lalu kemudian yang paling menakutkan adalah, kalau kita melihat di pasal 3 ayat 23, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kehilangan kemuliaan, kehilangan semarak. Sudah tidak berguna, kehilangan semarak lagi. Waduh, ini betul-betul sudah. Dan itu sudah, Pak Pendeta dan pemirsa TVRI, kalau kita merenungkan ini, itu bukan juga terjadi sebelum Yesus lahir. Ya. Bahkan sampai hari ini pun masih ada orang-orang yang saya pikir kalau itu dalam catatan Alkitab tidak berakal budi, ya kan? Ya. Tidak berguna, Ya. dan kehilangan kesemarakan, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Ini akan sangat menakutkan, Pak Pendeta. Inilah yang disebut dengan bahwa bagaimana keadaan manusia sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang. Ini keadaannya, Pak Pendeta. Lalu ketika gini Pak, keadaannya kan memang sudah Bapak sudah jelaskan luar biasa ya, panjang lebar. Lalu ketika Yesus hadir, apa yang Tuhan ubahkan Pak dalam hidup manusia ini? Betul, betul. Ya. Ya. Apakah dia tetap tidak mencari Allah atau bagaimana Pak? Silakan. Nah, ini juga yang menarik ya. Ini yang menarik. Karena kan manusia itu berdosa, kehilangan kesemarakan, ya toh. Lalu kemudian dia sudah tidak berguna. Coba bayangkan suatu barang yang sudah tidak berguna lagi, tempatnya di mana? Ya, di gudang. Tentu saja di tempat yang tidak semestinya. Ya. Tidak ditaruh di tempat yang semestinya. Ini sudah ditaruh di tempat di gudang, ataupun kalau dia sudah rusak parah, dia akan dibuang ke kotak sampah. Kan begitu ya? Ya. Jadi ini keadaan manusia yang sudah tidak berguna, tidak lagi dipakai, semaraknya udah nggak ada. Nah, bagaimana keadaan manusia supaya kemudian kembali menjadi baik? Apakah ada andil dari manusia? Ini kan sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Ya. Tentu saja usaha manusia itu bisa dikatakan bahwa tidak akan pernah mencapai seperti yang Tuhan mau. Ya. Apapun usaha manusia, apapun yang ingin manusia lakukan untuk mencapai Allah, untuk kembali kepada ciptaan yang semula, yang seperti yang Tuhan mau, apapun usaha itu, saya kira akan sangat sulit. Karena kekuatan manusia itu sangat terbatas. Ya. Kan? Kemampuan manusia itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, ini pertanyaannya adalah bagaimana? Ya kan? Apa yang diubahkan? Ya. Apa yang diubahkan di dalam kehidupan manusia? Kan begitu ya? Ya. Nah, yang kemudian ini yang perlu kita renungkan adalah bahwa usaha manusia itu tidak ada gunanya. Sia-sia. Sia-sia. Apapun yang dilakukan manusia sia-sia. Nah, tentu saja ini manusia bisa diubahkan itu dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan. Jadi inisiatif Allah Inisiatif. kepada manusia. Sip, betul. Sia-sia manusia mencari Allah, tetapi kekristenan mengajarkan inisiatif Allah kepada manusia berdosa. Oke. Itu. Ya. Ya. Jadi inisiatif Allah yang kemudian bekerja di dalam diri manusia. Nah, kemudian kita masuk kepada apa yang ditanyakan, bahwa apa yang diubahkan. Ya. Ya kan? Mari kita lihat dulu. Saya selalu ingin supaya kita punya landasan. Supaya kita lihat di dalam firman Tuhan. Nah, mari kita membaca di dalam firman Tuhan dalam kitab Korintus. Korintus. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Oke, saya akan bacakan begini bunyi firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Iya, kan begitu ya. Ya. Kita kembali dulu kepada apa yang dikatakan dalam kitab Roma. Bagaimana manusia itu sudah tidak berguna, Ya. menyeleweng. Kita lihat hari-hari ini banyak orang yang suka menyeleweng. Ya. Ya kan? Istri menyeleweng. Ya. Suami suka menyeleweng. Ya. Ya kan? Kalau bahasa-bahasa sekarang ini banyak yang selingkuh. Banyak selingkuh. Banyak yang selingkuh. Anak-anak suka menyeleweng. Ya. Pak Pendeta, tentang menyeleweng, kita akan rehat sejenak. Ya. Oke, ya. Mirsa, Baik, kita baik. akan lanjutkan kembali dalam segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Puji Baik. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, haleluya. 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 Puji Puji Tuhan. Tuhan. Ya, saudara, Haleluya. terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen. Tadi sudah dipaparkan oleh hambanya Bapak Pendeta Adrian, dan saya juga sudah membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya baca kembali. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi Puji Tuhan. Bapak Adrian sudah sampaikan bahwa banyak manusia yang sebelum diubahkan oleh Tuhan, dia menyeleweng, selingkuh. Ya, gimana Pak? Lanjut Iya, Pak. betul. Jadi suami selingkuh, Suami istri selingkuh, anak-anak memberontak. Di zaman sekarang ini, di zaman apa ya, penuh dengan IT ya, artinya digitalisasi. digital ini, maka anak-anak lebih cenderung hidupnya dengan HP, dengan komputer. Ya. Lalu kemudian mereka melihat keadaan dunia, kemudian mereka ikut keadaan dunia, memberontak terhadap orang tua. Nah sekarang banyak sekali anak-anak yang kemudian terikat dengan narkoba, ya kan, terikat dengan obat-obat terlarang. Nah ini kan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Dan begitu banyak cara untuk bisa melepaskan mereka. Begitu banyak cara untuk bisa membuat mereka terlepas. Tapi yang saya lihat, yang saya tahu bahwa ada yang sudah kemudian direhabilitasi, tetapi masih kembali. Ya. Ya kan? Apa yang membuat mereka masih kembali? Apa yang membuat mereka masih melakukan dosa ini? Apa yang membuat mereka masih melakukan hal ini? Itu sebab karena tidak atau belum diubahkan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya orang-orang seperti ini hanya bisa diubahkan oleh salib Kristus.
Ya. Ketika mereka menyerahkan diri sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti mereka akan diubahkan. Demikian orang-orang keluarga, suami, istri. Saya mau bilang sama suami-suami yang hari ini selingkuh, dengarkan baik. Ya, engkau harus bertobat. Engkau harus kembali kepada kebenaran. Engkau harus percaya kepada salib Kristus, percaya kepada kebenaran Tuhan. Engkau pasti akan diubahkan. Dengarkan baik, istri-istri yang masih selingkuh. Ya. Amin. Ketika engkau selingkuh, engkau terikat oleh dosa selingkuh. Dan bahkan saya bisa katakan, kalau engkau sudah terikat dengan dosa selingkuh, maka engkau tidak akan pernah sampai ke dalam kekekalan, kehidupan kekal itu. Ya. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya. Dan hanya dapat dilepaskan, diubahkan melalui salib Kristus. Oleh sebab itu, Korintus mengatakan bahwa engkau yang tadinya penyeleweng, engkau tadinya yang tidak benar, engkau yang tadinya bersalah, tidak baik, hidup di dalam dosa. Engkau, ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, engkau akan diubahkan. Ya. Dan apa yang diubahkan? Statusmu yang berdosa tadi diubahkan. Amin. Menjadi dari kehidupan, status kehidupan yang penuh dosa, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dan dijadikan baru. Oke, Pak Pendeta, menarik sekali ini dengan dosa narkoba, orang yang menyalahgunakan narkoba, kemudian istri-istri selingkuh, suami-suami selingkuh, menarik sekali, Pak. Tapi gini, Pak Pendeta, ada memang kasus-kasus yang ada dia masih melakukan perselingkuhan atau kita katakan orang yang belum nikah itu seks sebelum nikah, tapi dia datang ke gereja. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dia datang ke gereja. Apa yang salah dengan itu, Pak? Bukan datang ke gereja, tetapi what's wrong tentang orang itu, Pak? Tapi dia tetap datang ke gereja, tapi dosanya jalan, penyalahgunaan jalan, selingkuhnya jalan. Bagaimana? Apa yang salah dengan orang tersebut, Pak? Nah, ini disebabkan karena tidak bersungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Orang itu ya? Orang itu yang tidak mau bersungguh-sungguh. Tidak bersungguh-sungguh mau diubahkan. Iya. Nanti kita akan lihat, sebetulnya ada ayatnya yang kemudian, nanti kita lihat di sana, kenapa banyak orang yang jadi munafik. Ya. Jadi munafik. Anak-anak di hadapan orang tua seperti maaf kata saya bilang seperti tikus yang disiram air, tetapi di luar dia menjadi singa yang mengaum-ngaum. Yes. Ya kan? Dia tidak dapat dikendalikan. Ya. Ya, menjadi liar. Ya. Jadi munafik. Orang pergi sembahyang, pergi berdoa, jadi munafik. Ya. Kenapa? Karena belum bersungguh-sungguh mau datang untuk diubahkan oleh Tuhan. Saya setuju, Pak. Ya. Tidak mau, benar-benar mau berkata, Tuhan, aku mau diubahkan. Yes. Seharusnya ketika dia mengerti, memahami akan bagaimana sebagai orang Kristen ataupun sebagai orang yang percaya, dia harus tahu bahwa dia harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, saya mau bilang bahwa bagi mereka yang masih suka begitu, masih suka selingkuh, masih suka ikut-ikutan narkoba dan sebagainya, mari bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Amin. Hiduplah benar. Amin. Hiduplah betul-betul menyerahkan diri sama Tuhan. Pasti engkau akan diubahkan. Kita akan melihat banyak sekali orang-orang yang diubahkan karena sungguh-sungguh sama Tuhan. Yes. Banyak orang-orang yang lebih parah, lebih bejat. Nanti kita lihat contohnya misalnya. Di dalam Alkitab ada seorang Rasul Paulus. Ya. Seorang pendosa. Tapi waktu ketika dia datang atau berjumpa dengan Tuhan, atau bisa saya katakan ketika dia dijumpai oleh Tuhan, dia diubahkan dan dia menjadi rasul hebat yang luar biasa. Amin. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan taat dan setia sama Tuhan. Ya, amin. Jadi begini contohnya Pak Pendeta ya. Kalau ada baju baru, kita sudah dikasih baju baru, baju bekas, baju bolong-bolong, apakah ini tidak dilepaskan? Terus kita pakai baju yang baru? Tidak, Pak ya. Iya. Lepaskan baju yang bekas itu, bolong-bolong itu, kenakanlah baju yang baru. Betul. Gitu, Pak ya. Iya, betul. Saya setuju. Iya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat menarik sekali ya firman Tuhan hari ini. Namun saudara, firman Tuhan, jangan sampai firman Tuhan kembali dengan sia-sia. Ya. Sore hari ini, saya mau ngajak kita berdoa. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Adriat, apakah menyalahgunakan narkoba, ataukah selingkuh, dan berkata dalam hati, Pak Pendeta, mohon maaf,
Saya susah sekali melepaskan selingkuhan ini. Pak Pendeta tadi katakan bahwa kalau Anda masih melakukan seperti itu, hukumannya maut. Ya, neraka, itu firman Tuhan katakan. Saat ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada, nanti Bapak Pendeta Adrian akan berdoa. Menuntun kita dalam doa. Silakan Pak. Ya. Haleluya. Saya mau bilang, engkau pasti akan diubah. Statusmu yang sebagai seorang pendosa akan diubahkan. Amin. Dan yang kedua bahwa setiap kita akan diubahkan. Pola pikir kita akan diubahkan. Yes. Cara kita berpikir, cara kita bertindak akan diubahkan. Cara kita berkata-kata akan diubahkan oleh Tuhan. Karakter kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Yes. Mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan kita mau bertobat. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Aku mau supaya Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam hatiku, dalam hidupku. Bimbing dan tuntun langkahku. Maka hidupmu akan pasti berubah. Amin. Dan engkau akan selalu hidup dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya akan doakan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saudara taruh tangan saudara di dada, dan saya akan berdoa, saya akan menuntun saudara Amin. berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang datang dari surga, yang datang dari sorga, turun ke dunia ini, turun ke dunia menjadi ini, manusia. menjadi manusia. Engkau datang Engkau datang dengan kerelaan, dengan kerelaan. engkau menderita, Engkau menderita, bahkan engkau disalib bahkan Engkau dan disalib mati di atas kayu salib. dan mati di atas kayu Engkau salib. rela Engkau rela untuk mengalami kematian ini, kematian supaya manusia manusia yang berdosa diselamatkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. aku orang berdosa. Aku mau datang kepadamu Aku datang dan padamu mengakui setiap kesalahanku. dan mengakui setiap Aku kesalahan. mau Aku bertobat. bertobat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku rindu aku rindu menjadi milikmu. menjadi milik. Saat ini, Saat aku ini, mengundang engkau aku mengundang untuk Engkau masuk dalam hatiku, untuk masuk dalam hati, bertakhta di hatiku, bertata di hatiku, menjadi Tuhan dan Raja menjadi dalam Tuhan hidupku. dan Raja dalam hidup. Kuduskan hidupku. Kuduskan hidup. Sekarang, aku percaya bahwa engkau mati, bahwa Engkau mati, engkau dikuburkan, Engkau dikuburkan, dan engkau bangkit dan Engkau bangkit pada hari yang pada ketiga. hari yang ketiga. Dan aku percaya, Dan aku percaya engkau ada di sorga, Engkau ada di sorga, menyediakan tempat menyediakan tempat bagi kami semua. bagi kami Terima semua. kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang aku milikmu. Sekarang aku milik. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, aku berdoa. aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, berkati setiap pemirsa yang ada. Amin. Tuhan jamah hati mereka, mereka yang sakit, yang terbelenggu oleh dosa, saat ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, lemah imannya dikuatkan imannya, dan bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Mereka dipulihkan, Amin. mereka diubahkan, Amin. dan bahkan mereka akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang Haleluya. sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pemirsa yang melihat, yang menyaksikan akan Haleluya. mimbar agama Kristen Haleluya. ini, mereka dipulihkan dan diberkati oleh Amin. Tuhan. Keluarga mereka Yes. diberkati oleh Tuhan. Yes. Di Haleluya. dalam nama Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami Pak Pendeta. Terima kasih banyak. sama-sama. Untuk firman Tuhan, Tuhan buat doanya. memberkati. Tuhan berkati pelayanan Bapak, terima kasih. pekerjaan Bapak, keluarga Bapak Puji diberkati oleh Tuhan secara berhasil. Amin. Tuhan Saudara, demikian Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung hari ini. Kita akan berjumpa kembali Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30. Saya Pastor Agustian Silaban bersama dengan Saya Pendeta Adrian Mamesa. ya, mohon pamit. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. 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 Shalom. Shalom.